warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Anak-anak, hari ini masuk semua kan? Anak-anak, ibu ingatkan kalian harus selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa selalu bertutur kata yang bijak. Lalu kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Alfi, pimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkunganku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Dengan menggunakan daftar pertanyaan, kalian mampu menemukan informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan wawancara, kalian mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan IPA-nya, yang pertama, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu memperjelas pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Dan yang terakhir, dengan kegiatan menanam tanaman, kalian mampu merancang dan melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara gotong royong. Demikianlah anak-anak tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, kemarin kalian telah belajar apa ya? Buat laporan hasil wawancara, Bu. Apalagi ya? Pelestarian lingkungan hayati, sumber daya alam hayati. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang menyusun laporan hasil wawancara. Dan kita sudah belajar tentang pelestarian sumber daya alam hayati. Anak-anak, sekarang ibu punya sebuah video. Kalian cermati ya. Anak-anak hebat, kemarin kalian telah melakukan wawancara. Wawancara dengan ibu, wawancara dengan kakak, dan wawancara dengan ayah. Dengan topik peduli terhadap makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar cara menyusun laporan hasil wawancara. Dalam menyusun laporan hasil wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sistematika atau urutan laporan hasil wawancara. Kedua, menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ketiga, memperhatikan tanda baca dalam penulisan laporan. Anak-anak, ambillah laporan hasil wawancaramu. Lanjutkan pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perlihatkan kepada teman sebelahmu. Mintalah masukan darinya. Bacalah kembali laporanmu setelah diperbaiki dan sampaikan kepada gurumu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lahan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keselio. Kunir atau kunyit merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkannya untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit.
Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan kunyit. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa pedas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Anak-anak, dari video tadi, apa yang dapat kalian pelajari? Menyusun laporan hasil wawancara. Menyusun laporan hasil wawancara, apalagi? Melaporkan hasil wawancara. Melaporkan hasil wawancara. Selain itu, Upaya pelestarian sumber daya alam. upaya pelestarian sumber daya alam. Anak-anak, ibu akan kembali terangkan tentang isi dari video tadi. Yang pertama, menyusun laporan hasil wawancara. Dalam menyusun hasil laporan wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sistematika atau urutan laporan hasil wawancara. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Selanjutnya, yang ketiga, memperhatikan tanda baca dalam penulisan laporan. Anak-anak, kemarin kalian sudah membuat laporan hasil wawancara. Sekarang kerjakanlah LKPD. Diskusikan LKPD ini secara kelompok. Sudah selesaikah LKPD-nya? Udah, Bu. Siapa? Novi. Ya, silakan maju Novi, dibacakan hasil LKPD dari kelompoknya. Wawancara latar belakang siswa kelas 4 mendapat tugas melakukan wawancara dengan tema peduli lingkungan. Tujuan wawancara untuk memperoleh informasi hasil wawancara, cara merawat hewan dan tumbuhan. Tema wawancara peduli lingkungan. Narasumber Ibu Guru. Pewawancara Novika. Waktu dan tempat 5 November 2020 di sekolah. Hasil wawancara, di lingkungan sekitar kita terdapat hewan dan tumbuhan. Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman saja, namun tempat tinggal perlu dibersihkan, dan dengan kegiatan ini kita ikut peduli terhadap kelestarian. Tepuk tangan untuk Novika. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Menyusun laporan hasil wawancara. Ya. Melaporkan hasil wawancara. Ya, apa lagi? Upaya pelestarian sumber daya alam. Itu. Merawat tanaman dan hewan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang menyusun laporan hasil wawancara, melaporkan hasil wawancara, upaya pelestarian sumber daya alam, dan merawat tanaman dan hewan. Anak-anak, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Guru harap kalian selalu semangat dalam belajar. Anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Silakan. Ya, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.